wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Lela. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 3 Amar, 3 Abu, 3 Bilal, dan 3 Said. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum belajar kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, perhatikan teks percakapan berikut ini. Deli, Made, tahukah kamu ternyata air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Betulkah? Bagaimana caranya, Nin? Aku hanya tahu jika air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Betul, Made. Air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut generator listrik. Maksudmu listrik yang kita gunakan sehari-hari? Betul, Del. Listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. Apa yang dimaksud dengan PLTA, Nin? PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Benar, Deli, menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik sangat besar. Ternyata energi air tidak kalah penting dari matahari ya. Betul, Made. Kamu tahu tidak, energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta telah didirikan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG. Energi listrik sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak mendapat pasokan listrik. Wah, kalian hebat, kalian tahu banyak tentang sumber energi. Iya, Made, ini karena aku senang membaca untuk menambah pengetahuanku. Kesimpulannya adalah dari teks percakapan di atas, kalian dapat memperoleh informasi dan menuliskannya kembali dengan kalimatmu sendiri tentang sumber energi di buku tulismu. Anak-anakku sekalian, setiap hari kita menggunakan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat diperoleh dari sumber energi air. Oleh sebab itu, untuk melestarikan sumber energi air, kita juga
dapat melakukannya dengan menghemat energi listrik. Menghemat penggunaan energi merupakan kewajiban kita semua. Kita juga berkewajiban untuk mengingatkan orang di sekitar untuk menghemat energi, sehingga di masa mendatang kita masih dapat memanfaatkannya. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Setiap hari, ribuan kendaraan hilir mudik di jalan. Bahan bakar yang dihabiskan pun sangat banyak. Padahal, sumber energi bahan bakar dapat habis jika digunakan terus-menerus. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Udara juga merupakan sumber energi bagi kita. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. 1. Menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. 2. Menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar, misalnya sepeda. 3. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 4. Memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. 5. Tidak menebang pohon sembarangan. Kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber energi agar tetap tersedia dan tidak tercemar. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Anak-anakku sekalian, banyak cara dilakukan untuk menghemat energi listrik. Salah satunya adalah dengan tidak menyalakan lampu sebelum matahari mulai terbenam. Matahari biasanya mulai terbenam pada pukul 5 sore atau pukul 17. Tahukah anak-anakku sekalian bagaimana letak jarum jam yang menunjukkan pukul 17? Perhatikan gambar berikut. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Pada pukul 5, jarum pendek menunjuk ke angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Perhatikan contoh lainnya. Ya. Gambarkan jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Jarum panjang tepat di angka 6. Dibaca pukul 1:30 menit atau pukul 1:30. Kemudian gambarkan jarum pendek di angka 8 lebih sedikit. Jarum panjang di angka 3. Dibaca pukul 8:15 menit.
Anak-anakku sekalian, salah satu cara menghemat energi bahan bakar adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita dapat menggunakan alat transportasi umum sebagai pengganti kendaraan pribadi. Di Jakarta, tersedia beberapa alat transportasi umum, antara lain bus Transjakarta dan kereta api listrik. Perjalanan menggunakan kereta api listrik biasanya lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya, pada sebuah perjalanan dengan kendaraan pribadi, seseorang berangkat dari rumah pukul 6 dan sampai kantor pukul 9. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk sampai di kantor? Lamanya waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat dihitung dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan dimulai dengan waktu kegiatan berakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Waktu mulai adalah pukul 6. Kemudian waktu selesai adalah pukul 9. Lamanya sama dengan pukul 9 dikurangi pukul 6, sama dengan 3 jam. Kemudian ada contoh berikut ya, contoh lain. Deli mulai mengerjakan pekerjaan rumah pukul 14.45 hingga pukul 16.15. Berapa lama Deli mengerjakan pekerjaan rumah? Penyelesaiannya adalah lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu pukul 16.15 dikurangi 14.45. Lama kegiatan sama dengan 15 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Baiklah anak-anakku sekalian, bolehlah cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.